Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ini bisa, gimana sih ini? Nah, gini. Saya Eka Sarul Ivan Maulana. Saya Arfan Khoir. Saya Daivan Sardana. Kami akan mempresentasikan materi superkonduktor. Pendahuluan, superkonduktor masih dianggap sebagai topik yang sangat penting. Hal ini menunjukkan besarnya sumbangan yang akan diberikan jika temperatur mencapai titik di mana temperatur sudah mencapai maksimum. Namun para peneliti masih dipusingkan oleh beberapa macam tantangan saat ini. Sistem superkonduktor bismut yang terdiri dari tiga fasa TC rendah 2201 30K, eh, nah gini aja. TC rendah 2212 80K dan TC tinggi 2223 110K mampu menghasilkan sampel dengan kualitas tinggi mungkin. Sistem superkonduktor bismut sintetis fase tunggal atau kristal tunggal, khususnya fase suhu tinggi, fase 2223, dengan suhu kritis sekitar 110 K, sangat rentan. Hal ini disebabkan karena suhu pembentukan superkonduktor fase 2223 sangat rendah, yaitu antara 8.350 dan 8.570 Celcius. Seperti yang telah dilaporkan oleh Strobel dan kawan-kawan. Teori superkonduktor. Fenomena superkonduktivitas merupakan fenomena yang unik dan menarik. Sejak pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1911. Para ahli telah berusaha mencari penjelasan fenomena tersebut dan merumuskannya dalam berbagai teori. Secara garis besar, teori-teori tersebut dirumuskan berdasarkan fenomena makro dan fenomena mikro superkonduktor. Setelah hampir satu abad usaha tersebut dilakukan, ternyata sampai saat ini belum ada teori yang tuntas dan menyeluruh yang mampu menjelaskannya. Pada tahun 1934, Gorter dan Casimir merumuskan suatu teori berdasarkan fenomena makro superkonduktor yang cukup sederhana. Teori yang dikenal sebagai model dua fluida, two fluid model tersebut mendasari lahirnya dua teori berdasarkan fenomena makro lain yaitu teori London 1935 dan teori Ginzburg-Landau 1950. Teori berdasarkan fenomena mikro superkonduktor yang terpenting adalah teori BCS, teori yang dikemukakan oleh G. Barden, L. Chopper, dan R. Griever pada tahun 1957. Ini didasarkan atas adanya ikatan dua elektron di dalam superkonduktor yang disebut pasangan chopper pair. Pasangan elektron inilah yang dianggap bertanggung jawab terhadap fenomena konduktivitas dengan menggunakan mekanik kuantum. Teori ini mampu menurunkan rumus suhu kritis TC dan beberapa besar lain. Hasil kajian terhadap teori London, teori Ginzburg, Landau, dan teori BCS menunjukkan bahwa teori London merupakan kasus khususnya teori Ginzburg-Landau, sedangkan teori Ginzburg-Landau merupakan kasus khusus teori BCS. Sayang, teori BCS baru berhasil diterapkan pada superkonduktor tipe 1. Namun masih belum sepenuhnya berhasil diterapkan pada beberapa jenis superkonduktor tipe 2. Oke, rumus-rumus terkait superkonduktor biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena fisika seperti sifat listrik dan magnetik material superkonduktor. Berikut adalah beberapa rumus penting yang berkaitan dengan superkonduktor. Rumus satu, rumus hukum OHM yang paling dalam sumber konduktor. Dalam sumber konduktor, resistasi R menjadi nol, maka hukum OHM P sama dengan
I kali R berubah menjadi V sama dengan nol. Artinya tidak ada terbilang selama arus mengalir dalam materi sumber konduktor. Next, Mas. 2. Persamaan London. Persamaan London menjelaskan medan magnet BBB dan arus sumber konduktor JJJ, di mana BBB adalah medan magnet, A lambda adalah panjang penetrasi London yang menunjukkan kedalaman medan magnet menembus sumber konduktor. 3. Energi kritis dalam sumber konduktor. Energi kritis persatuan volume untuk transisi dari keadaan sumber konduksi ke keadaan normal diberikan oleh di mana HCH, CHC adalah medan kritis, ECE, CEC adalah energi kritis. 4. Medan magnet kritis HCHC, HCH, CHC, medan magnet kritis yang memutuskan sifat superkonduktivitasi mereka diberikan oleh di mana TTT adalah suhu, TCT, CTC adalah suhu kritis, HC0, HC0, HC0 adalah medan kritis pada suhu 0. 5. Rumus kerapatan elektron pasangan Chopper. Dalam teori BCS, Barden-Cooper-Scriver, jumlah pasangan Cooper elektron yang membentuk superkonduksi berbanding terbalik dengan suhu, di mana NSN, SNS adalah kerapatan pasangan Cooper, TCT, CTC adalah suhu kritis. Aplikasi terkini superkonduktor. Aplikasi terkini superkonduktor meliputi pembangkitan dan transmisi tenaga listrik, kereta maglev, mesin MRI, akselerator partikel, perangkat penyimpanan energi magnetik, transformator superkonduktor, interferometer kuantum superkonduktor, switch, sistem permisahan magnetik gradien tinggi, HGMS. Terus aplikasi terkini superkonduktor adalah material yang bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan pada suhu di bawah suhu kritisnya. Superkonduktor memiliki resistansi nol sehingga menawarkan efisiensi energi yang luar biasa. Beberapa aplikasi superkonduktor yaitu kabel superkonduktor untuk transmisi daya tinggi, elektromagnet superkonduktor untuk memindai MRI, magnet superkonduktor untuk mengangkat kereta maglev, magnet superkonduktor untuk akselerator partikel, dan magnet superkonduktor untuk pemisahan sel darah merah dari plasma. Mas, Simpulan. Superkonduktor merupakan topik yang sangat penting dalam fisika, dengan potensi besar untuk aplikasi teknologi jika dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi. Penelitian saat ini berfokus pada sistem superkonduktor bismut dan terdiri dari berbagai fase dengan suhu kritis yang berbeda. Meskipun ada kemajuan, para peneliti masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan sampel berkualitas tinggi, terutama untuk fase suhu tinggi, fase 2223 yang sangat rentan. Selain itu, rumus-rumus yang berkaitan dengan superkonduktor seperti persamaan London dan energi kritis membantu menjelaskan fenomena fisika yang terjadi dalam material superkonduktor. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan potensi superkonduktor dalam aplikasi praktis. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.